Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah, sumber segala kasih karunia. Terpuji Engkau ya Allah telah memberikan hikmat dan kuasa-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman dan kehendak-Mu saat ini. Bertimbalah kepada kami ya Allah, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak IKE Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai dengan 52. Injil Yohanes pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai 52 dengan dua perikop air sumber hidup serta Yesus dibela oleh Nikodemus. Firman Tuhan dibaca demikian. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang mempertentangkan siapa Yesus dan berasal dari mana Yesus. Banyak orang-orang Farisi, ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi yang tidak mengenal akan Yesus sebagai anak Allah, yang tidak mengenal bahwa Yesus adalah berasal dari Allah, dan tidak mengenal bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yang berkarya untuk menyelamatkan setiap kehidupan manusia dan orang-orang yang berdosa di dalamnya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama Yahudi mengenal dan menilai Yesus dari sudut pandang dirinya sebagai manusia biasa. yang berasal dari Galilea,
yang memiliki orang tua Yusuf dan Maria. Dari keturunan masyarakat biasa. Dan tidak memiliki sisilah dan latar belakang kemampuan di dalam hal-hal mengenal akan Taurat dan pengajaran-pengajaran dalam konteks agama Yahudi pada saat itu. Ketika pribadi Yesus dimengerti dan dipahami mereka sebagai manusia biasa, maka tentu di dalam pemikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak akan pernah mampu menerima setiap hal yang telah dilakukan oleh Yesus, baik dari segi pengajarannya, kuasanya maupun mujizat yang dia lakukan. Dalam pertentangan itu tentu menimbulkan ada banyak hal dalam ketidakmengertian mereka, sehingga akal dan pikiran mereka itu tertutup. Oleh hal-hal yang hanya bersifat dilihat saja menurut takaran pandangan manusia, tetapi mereka tidak mampu melihat bahwa setiap hal yang dilakukan oleh Yesus adalah bagian dari rencana Allah, dan itu adalah hal yang dilakukan dari Allah sendiri dalam wujud Kristus Yesus, anaknya yang tunggal itu. Pertentangan terhadap asal Yesus pun kembali muncul dalam konteks nas ini, jemaat. Dari mana Yesus berasal? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah nabi. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah berasal dari keturunan Daud dan datang dari kampung Bethlehem, tempat di mana Daud dahulu tinggal. Pertentangan-pertentangan ini tentu menimbulkan semacam konflik kecil terhadap asal-usul Yesus. Sebenarnya yang menjadi bahagian untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh dalam konteks nas ini adalah Yesus telah selalu menyampaikan kepada setiap orang bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Pengakuan itu telah banyak didengar oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi. Bahkan ketika pertentangan itu dibawa oleh mereka untuk menjerat Yesus tentang apa yang dia lakukan tentang silsilah Yesus Kristus, muncul seorang Farisi dari pemimpin agama Yahudi, Nikodemus. Kalau kita lihat jemaat dalam konteks Yohanes pada pasal yang ketiga, percakapan dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali dalam komunikasinya dengan Yesus, bahwa kelahiran kembali itu tentu berasal dari Roh Allah yang menghidupkan setiap orang. Seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi atau seorang pengajar Israel, Nikodemus, ketika orang-orang Farisi dan orang banyak saat itu mempertentangkan asal usul Yesus, Nikodemus memberikan semacam pembelaan dalam konteks nas ini. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Nikodemus saat itu adalah,
merupakan satu pembelaan terhadap apa yang mereka persalahkan tentang tindakan dan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus. Menariknya jemaat adalah ketika ada orang yang membela Yesus, tentu orang Farisi ahli Taurat yang tidak menyenangi Yesus akan menyerang mereka dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga itu menyudutkan yang membela Yesus. Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini kata mereka kepada Nikodemus. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini, kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kita mengetahui dan mengakui bahwa Yesus adalah dari keturunan Daud. Dan kita mengamini sebagai orang yang percaya bahwa Yesus telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini sama seperti manusia, kecuali dosa. Dia berkarya, dia melakukan tanda dan mujizat. Dia hadir dan menjumpai setiap orang yang hidup di dalam kesalahan untuk dibawa ke dalam sebuah pertobatan. Dia mengangkat, dia memberikan kelepasan untuk menjawab setiap pergumulan, mengganti dengan kesukacitaan dalam sebuah keyakinan dan kesungguhan untuk mengabdikan dirinya dalam karya dan penyelamatan kehidupan manusia, supaya hubungan yang baik antara Allah dengan manusia kembali seperti sedia kala. Yesus hadir dan menjumpai kita jemaat, agar hidup dan kehidupan kita menjadi bahagian yang dikehendaki oleh Allah. Kita sangat mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan kelegaan karena Dia adalah air sumber hidup. Dia akan memberikan kepada kita setiap bahagian dalam ketenangan hati dan jiwa untuk memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami malam hari ini, terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah ya Tuhan kehidupan kami seluruh jemaat-Mu saat ini. Kami percaya penyertaan kasih dan pendampingan Tuhan tetap selalu melingkupi, menjaga dan memelihara kami jemaat Tuhan di sini. Agar waktu-waktu dan kehidupan kami Tuhan boleh tetap selalu dalam tuntunan kasih dan kekuatan yang bersumber daripada anugerah-Mu ya Allah. Berkati kami ya Tuhan jemaat-Mu dalam waktu-waktu kami saat ini. Dalam kekuatan dan kesehatan kami ya Allah. Dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu kami percaya dalam menghadapi situasi keadaan saat ini. Kami boleh tetap bertekun, kami boleh tetap bersandar dan memohon penyertaan dan kasih-Mu. Sehingga kehidupan kami tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan ya Allah. Sehingga kami tetap berpengharapan hanya di dalam Engkau yang memampukan hidup kami, seluruh jemaat-Mu, untuk tetap selalu menjalani waktu-waktu kami dalam pemeliharaan dan kasih-Mu ya Allah. Berkati dalam pekerjaan kami jemaat Tuhan, berkati akan jemaat kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, bahkan jemaat kami ya Tuhan yang saat ini dalam pergumulan karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan mendampingi mereka dalam masa-masa mereka, memulihkan kondisi kesehatan mereka saat ini. Berikan mereka ya Tuhan kekuatan dan ketenangan
Berkati setiap pengobatan yang berlangsung saat ini ya Tuhan. Biar dalam topangan dan kasih-Mu dan pun dalam ikatan kasih kebersamaan kami jemaat tetap selalu mendukung dalam proses pemulihan kondisi kesehatan mereka saat ini seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dan kami percaya keadaan bangsa dan negara kami saat ini boleh Tuhan ganti dengan satu sukacita dan kelepasan, dengan pemulihan seperti sedia kala menurut kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih ya Allah, pelayanan kami jemaat-Mu di sini biarlah kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Persiapkan kami besok hari ya Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh mempersiapkan diri dengan hati dan kesungguhan iman untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga, inilah seru doa dan mohon kami kepadamu saat ini. Yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.